pada sesi kali ini kita akan belajar tentang angka. Tepatnya, belajar bagaimana caranya membaca semua jenis angka dalam bahasa Inggris. Jadi, angka-angka yang akan kita pelajari seperti big numbers, ada hundreds, ratusan, thousands, ribuan, millions, jutaan, dan sebagainya. Ada angka desimal, ordinal numbers, yaitu bilangan tingkat, seperti first, second, third, dan sebagainya. Ada fraction, yaitu bilangan pecahan, kemudian caranya membaca tanggal, date, kemudian addresses, yaitu cara membaca alamat, kemudian phone numbers, cara membaca nomor telepon. Sekarang kita mulai dengan yang pertama, yaitu caranya membaca big numbers. Dalam bahasa Indonesia, yaitu angka, jadi yang berupa satuan, puluhan, ratusan, dan sebagainya dipisahkan oleh tanda baca titik. Jadi, misalnya angka 1000, itu jadi setelah 1.03 di belakangnya. Berbeda dengan dalam bahasa Inggris, dipisahkan oleh tanda baca koma, seperti ini. Jadi, kalau bahasa Indonesia, itu penulisannya dipisahkan oleh titik, sedangkan dalam bahasa Inggris dipisahkan oleh koma. Gitu. Nah, sekarang kita latihan untuk membaca big numbers. Yang di sebelah kiri ini ada angka penulisannya, kemudian sebelah kanan adalah cara membacanya. Sekarang kita mulai dengan angka pertama, 123. Dibaca 123. 123. Kemudian 1000, 1000, 1000. Kemudian 10.000, 10,000, 10,000. 100.000, 100,000, 100,000. Kemudian 1 juta, 1 million, 1 million. Kemudian 1.234.567 dibaca 1.234.567. 1.234.567. Saya ulangi sekali lagi. 123, 123, 1000, 1000, 10.000, 10,000, 100.000, 100,000, 1 juta, 1 million, kemudian 1.234.567 dibaca 1.234.567. Jadi seperti itu caranya membaca. Nah, jadi untuk angka-angka yang lain sama. Jadi misalnya kalau ini 2000, tinggal duanya ini dibaca 2, jadi 2000, 3000, 4000, dan sebagainya. Kemudian sama dengan 10.000, 20.000, jadi 20,000, 20,000. Seperti itu. Jadi kalau 200.000, jadi 200, 200, 200,000, 2 millions, dan sebagainya. Seperti itu. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, untuk angka desimal, jadi aturannya, angka sebelum titik ini dibaca secara utuh. Jadi yang di depan titik ini dibaca secara utuh, artinya dibaca seperti biasa. Kemudian titik-titiknya ini dibaca poin. Kemudian di belakang titik, setiap digitnya ini dibaca secara terpisah. Misalnya seperti angka 14 ini dibaca 14, bukan 14. Seperti itu. Kemudian ada 345, ini dibaca 345, bukan 345. Jadi setelah titik dibaca secara terpisah setiap digitnya. Kita mulai dengan contoh yang pertama, 0.5 dibaca 0.5.
0.5, jadi 0.5. Kemudian 3.14 ini dibaca 3.14, jadi 3.14, jadi bukan 3.14 tapi 14, jadi baca satu-satu. Kemudian ada 12.345 dibaca 12.345, 12.345. Jadi angka 12 ini dibaca secara utuh, titiknya berpoin, kemudian 345, 345, bukan dibaca 345 seperti itu, tapi 345. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ordinal numbers. Jadi ordinal numbers ini adalah bilangan tingkat. Jadi gunanya ketika kita ingin menunjukkan suatu posisi atau urutan dari sesuatu. Jadi posisinya posisi keberapa, urutannya keberapa atau nomor berapa. Jadi ada first yang pertama, second yang kedua, third yang ketiga, dan seterusnya. Nah sekarang ini contohnya di sebelah kiri ini caranya menulis, kemudian sebelah kanan ini caranya membaca. Sekarang kita coba baca yang pertama. Ini dibaca first, yang pertama, second, kedua, third, ketiga, 21st, yang ke-21, 21st, yang ke-22, jadi 22nd, 23, 23rd, dan seterusnya. Kemudian 100, ini yang ke-100, 100, 100. Jadi first, second, third, 21st, 100. Bagaimana dengan angka ke-121? Jadi 121st. Jadi hanya yang di belakang saja yang dirubah, bukan semuanya, yang di belakang saja. Kalau misalnya 32, jadi 32nd, 33, 33rd, 51, 51st, seperti itu. Jadi yang di belakang saja dirubah seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fraction, yaitu bilangan pecahan. Ya. Contohnya ini ada sebelah kiri ini ada cara penulisannya, kemudian sebelah kanan ini seperti biasa caranya membaca. Jadi ini ada 1/2 atau setengah, dibaca 1/2 atau a half. Jadi bisa 1/2 or a half. Kemudian ada 1/4, 1/4, ya. Jadi bisa dibaca 1/4 atau 1/4 atau a quarter. Jadi bisa pilih salah satu. Kalian bisa bilang a quarter, bisa bilang 1/4 or 1/4. Jadi bisa ketiganya. Kemudian 3/8 dibaca 3/8, 3/8. Kemudian 5/12 dibaca 5/12, 5/12. Kemudian 7/100 dibaca 7/100 atau 7/100, 7/100. Nah, ini pembilangnya ini dibaca seperti biasa, kemudian penyebutnya ini untuk yang penyebutnya 2 sama 4 ini jadi berbeda caranya seperti ini. Jadi 1/2 or a half atau 1/4, 1/4 atau a quarter. Tapi selain dari penyebut 2 dan 4, ini yang digunakan adalah ordinal numbers. Makanya ada TH di belakangnya. Ordinal numbers. Bukan cardinal numbers. Jadi yang di depan ini yang cardinal numbers. Penyebutnya itu yang ordinal numbers. Bilangan tingkat seperti yang kita pelajari tadi. Nah,
ada S di belakang ini, TH ini. Jadi karena ini pembilangnya jamak, lebih dari satu. Seperti itu. Makanya jadi pembilangnya dia jamak, otomatis penyebutnya juga jamak, makanya ditambah S. Jadi itu aturannya. Jadi sama seperti ini. Kemudian ini kenapa ada over? Ini biasanya dipakai untuk pembacaan matematika secara informal. Jadi bisa dipakai over di sini. Jadi 7 over 100 or 7/100. Jadi 100-nya ini ada TH-nya karena bilangan ordinal number, kemudian S-nya ini menunjukkan jamak. 7 ini lebih dari 1. Nah, sekarang kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Nah, ini adalah contoh lanjutan dari bilangan pecahan tadi, fraction gitu ya. Ada 1/8, 1/12, 3/8, 5/12, 3/2, dan 3/4. Nah, yang ini pembilangnya. Jika pembilangnya tunggal atau satu, maka penyebutnya tidak usah ditambah S. Jika pembilangnya lebih dari satu atau jamak, maka penyebutnya ini tambahkan S. Seperti itu. Nah, jadi yang pembilang adalah cardinal number, kemudian yang penyebut inilah ordinal numbers atau bilangan tingkat. Jadi seperti itu. 1/8 dibaca 1/8. 1/12 1/12. 3/8 3/8. 5/12 5/12. Kemudian 3/2 3/2. Kemudian 3/4 dibaca 3/4 atau 3/4. Nah, jadi sekali lagi pembilangnya adalah cardinal number, sedangkan penyebutnya adalah ordinal number. Jika pembilangnya tunggal tidak perlu tambah S, kemudian ketika pembilangnya jamak lebih dari satu, maka penyebutnya ditambah S seperti ini. 8, 12, half, quarters, dan sebagainya. Kita lanjutkan ke materi berikut. Nah, sekarang kita akan belajar caranya membaca tanggal, dates. Kalian perhatikan yang sebelah kiri Anda ini adalah tulisannya, kemudian sebelah kanan ini adalah caranya membaca. Jadi ada dua, bisa menggunakan gaya American style atau American English, kemudian yang kedua adalah British English. Jadi kalian boleh pilih salah satu. Kita mulai dengan tanggal 1 Januari tahun 2000. Bisa dibaca January 1st, 2000 atau 1st of January 2000. Kemudian tanggal 14 Februari tahun 2023. Bisa dibaca February 14th, 2023 atau 14th of February 2023. Kemudian tanggal 31 Desember tahun 1999 dibaca December 31st, 1999 atau 31st of December 1999. Saya ulangi sekali lagi, 1 Januari tahun 2000 dibaca January 1st, 2000 atau 1st of January 2000. Tanggal 14 Februari tahun 2023 dibaca February 14th, 2023 atau 14th of February 2023. Kemudian tanggal 31 Desember tahun 1999 dibaca December 31st, 1999 atau 31st of December 1999. Nah, jadi caranya membaca, jadi tanggalnya itu dibaca memakai ordinal number atau bilangan tingkat seperti itu.
Jadi bulannya dibaca seperti biasa, Januari, Februari, March, dan sebagainya. Tapi tanggalnya itu dibaca menggunakan ordinal number. Jadi first, second, third, dan sebagainya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar caranya membaca addresses, jadi alamat, sebuah alamat ya. Jadi di sebelah kiri ini sudah ada contoh cara penulisan alamat, kemudian yang sebelah kanan ini adalah cara membacanya. Aturannya, ketika nomor dari sebuah rumah itu lebih dari 100, angka 100 maksudnya, jadi setiap digitnya itu dibaca satu-satu. Seperti ini, 123 dibaca 1, 2, 3. 456 dibaca 4, 5, 6. Nah, tetapi jika di bawah 100, ini dibaca secara utuh. Ini dibaca 78, kemudian ini dibaca 90. Kemudian ada singkatan-singkatan seperti ST ini, singkatan dari street, kemudian RD, road, kemudian ini di singkatan dari avenue. Sama dengan kita di Indonesia, jalan itu disingkat JL. Nah, sekarang kita coba berlatih untuk membaca alamat berikut. Ini dibaca 1, 2, 3 Main Street. 1, 2, 3 Main Street. Kemudian yang ini 4, 5, 6 Elm Road. 4, 5, 6 Elm Road. Kemudian berikutnya 78 to 90 Pine Avenue. 78 to 90 Pine Avenue. Nah, sekali lagi, jika nomor rumahnya lebih dari angka 100, jadi setiap digitnya dibaca satu-satu. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan alamat yang ada di Indonesia? Bagaimana caranya membaca? Kita bahas selanjutnya. Nah, ini adalah contoh sebuah alamat biasanya yang ada di Indonesia. Kita kasih contoh Jalan Sudirman nomor 22. Jadi caranya membaca seperti apa gitu. Jadi ada 3 opsi, 3 pilihan yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, dibaca 22 Sudirman Street. Jadi inilah yang paling umum dan paling sering digunakan dan paling natural gitu ya. 22 Sudirman Street. Kemudian yang kedua, number 22 Sudirman Street. Number 22 Sudirman Street. Kemudian yang ketiga, ini digunakan ketika kalian tetap ingin mempertahankan jalan ini. Jadi jalan ini tidak diganti dengan street seperti itu. Jadi bisa digunakan. Dibaca 22 Jalan Sudirman. 22 Jalan Sudirman. Seperti itu. Jadi ada 3 cara. Nah, bagaimana dengan cara baca seperti ini? Sudirman Street number 22. Bisakah kita mengatakan seperti ini? Secara informal bisa, native speaker juga bisa memahami apa yang kita katakan ini. Tetapi native speaker tidak biasa mengatakan alamat dengan cara seperti ini. Yang biasa ini yang nomor 1, 2, 3 ini. Bukan yang ini. Nah, bagaimana dengan yang terakhir ini? Street Sudirman number 22. Kalau bahasa Indonesianya kan ini street jalan Sudirman ya. Sudirman nomor 22. Seperti tulisannya ini. Nah, ini secara penulisan salah, ordernya juga salah, tidak digunakan di dalam penulisan yang formal atau native speaker. Jadi tidak ada penulisan atau cara baca seperti ini. Jadi yang dipilih yang digunakan ini adalah 1, 2, 3 ini. Yang Sudirman Street number 22 boleh digunakan ketika informal.
tetapi tidak lazim digunakan oleh native speaker. Seperti itu. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar membaca phone numbers atau nomor telepon. Jadi sebelah kiri ini adalah angkanya atau nomor teleponnya, kemudian yang sebelah kanan cara membacanya. Kemudian jika angkanya besar seperti ini, setiap digitnya itu dibaca satu-satu atau secara terpisah. Ini dibaca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Kemudian ini dibaca plus 62, 20, 79, 46, 09, 58. Plus 62, 20, 79, 46, 09, 58. Nah, untuk angka 0 sendiri ini bisa dibaca dengan berbagai cara tergantung pada konteksnya. Misalnya bisa dibaca zero, digunakan dalam konteks formal seperti matematika, sains, atau instruksi teknis. Dibaca not, kemudian dibaca nil, dibaca juga love. Misalnya digunakan dalam olahraga tenis untuk menunjukkan skor 0 seperti itu. Dan bisa juga dibaca nothing. Jadi misalnya dalam contoh I got nothing on my test. Jadi maksudnya tesnya itu nilainya 0. Jadi bisa dibilang nothing. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, sekarang saatnya berlatih. Jadi untuk memperdalam lagi pemahaman kalian tentang materi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ini ada latihan tentang big numbers, decimal, ordinal, fraction, date, address, phone number. Kita akan latih secara bersama-sama bagaimana caranya membaca numbers berikut, angka-angka berikut ini. Jadi yang pertama ada big numbers. Jadi 2.345.678 dibaca 2.345.678. Jadi 2.345.678. Kemudian ada desimal. Ini 0.123 dibaca 0.123. 0.123. Kemudian 31 ini dibaca 31st. 31st. Kemudian fraction bilangan pecahan 5/8 dibaca 5/8. 5/8. Kemudian tanggal. Jadi ini ada tanggal 5 bulan 11 atau November tahun 2024 dibaca November 5th, 2024. November 5th, 2024. Kemudian address atau alamat ini dibaca 25 Baker Street. 25 Baker Street. Kemudian phone numbers atau nomor telepon ini dibaca 800 555 123. 800 555 123. Jadi ini angkanya, kemudian ini cara membacanya. Nah, sekarang giliran kalian untuk berlatih di rumah ya. Jadi caranya praktikkan angka-angka ini, jadi ganti dengan nomor telepon kalian, nomor rumah kalian, dan tanggal lahir kalian atau alamat yang ada sekitar kalian seperti itu. Jadi angkanya ini bisa diganti-ganti dan kalian coba untuk membacanya di rumah, mempraktikkannya satu persatu seperti itu. Nah, seperti itu materi kita kali ini, cara membaca
angka. Jadi ada big numbers, decimal, ordinal, fraction, date, address, kemudian phone number. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See ya.